Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami ada tugas geografi nih untuk membuat video tentang gunung berapi. Dan kami memilih untuk membuat video tentang Gunung Agung Bali. Sebelumnya, perkenalkan saya Lintang Galih Gantari nomor absen 20. Saya Luki Tunggadewa Supriyadi nomor absen 21. Saya Ilham Kurniawan absen 16. Saya Hilwa Aska Amalia Kuku absen 15. Saksikan video kita ya. Cekidot. Gunung Agung adalah salah satu gunung berapi aktif yang ada di Pulau Bali. Gunung Agung merupakan titik tertinggi di Pulau Bali dan mendominasi daerah sekitarnya sehingga mempengaruhi iklim terutama pola hujan. Dari kejauhan, gunung itu tampak terbentuk kerucut sempurna, tetapi sebenarnya gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Dari gunung dimungkinkan untuk melihat puncak Gunung Rinjani di sekitar Pulau Lombok ke arah timur, meskipun kedua gunung tersebut seringkali tertutup awan. Tipe Gunung Agung adalah tipe gunung berapi kerucut yang juga dikenal sebagai gunung berapi komposit atau stratovolcano yang tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari berbagai jenis batuan sehingga membentuk suatu kerucut besar, terkadang bentuk tidak beraturan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap. Letusan Gunung Agung yang pertama kali tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1808 yang membawa emisi abu dan batu-batu besar. Letusan kedua terjadi pada tahun 1821. Letusan Gunung Agung kali ini tergolong normal dan terjadi dalam skala yang lebih kecil dari letusan sebelumnya. Sementara pada tahun 1843, Gunung Agung kembali meletus sebagaimana yang tercatat dalam laporan oleh Heinrich Zollinger. Setelah lama tidak aktif, tahun ini gunung itu mulai hidup kembali. Pada hari-hari pertama kegiatan, guncangan gempa terasa. Setelah itu diikuti dengan keluarnya abu, pasir, dan batu. Tipe letusan. Gunung Agung memiliki tipe erupsi atau letusan strombolian. Tipe letusan ini tergolong jenis eksplosif kecil. Ledakannya tidak terlalu kuat dan bersifat terus-menerus dalam jangka panjang. Materi yang dikeluarkan berupa lava cair, abu vulkanik, dan gas. Ciri-ciri erupsi strombolian yakni adanya erupsi-erupsi kecil dari gas dan fragmen-fragmen atau serpihan magma. Magmanya cair dengan tekanan gas rendah. 60 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1963, bulan Maret tanggal 16, Gunung Agung kembali meletus dengan dahsyat. Kehancuran letusan tahun 1963 terbukti tidak hanya dalam jumlah korban jiwa, tapi juga dampaknya yang luas ke seluruh Indonesia. Erupsi gunung berapi merupakan salah satu fenomena alam menakjubkan di dunia. Penyebab gunung meletus pun juga berbeda-beda. Yang pasti dampak yang ditimbulkan akan banyak dan rata-rata sama antara satu gunung dengan gunung lainnya. Dampak ini dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif apabila dilihat dari sifatnya. Adapun beberapa dampak jika Gunung Agung Bali meletus. Dampak negatif. Yang pertama, gangguan pernapasan akibat gas beracun dan abu vulkanik dari erupsi Gunung Agung. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim dalam jangka pendek. Yang ketiga, sekitar 1.700 orang meninggal dunia yang disebabkan awan panas atau aerosol vulkanik dengan suhu tinggi dan tersusun kertas gas. Yang keempat, material Gunung Agung ini dapat merusak lingkungan. Yang kelima, abu vulkanik pasti akan mencemari udara. Yang keenam, bangunan yang rusak ketika terjadinya letusan gunung ini disebabkan oleh gempa bumi vulkanik. Dampak positif. Yang pertama, tidak dapat beroperasinya beberapa transportasi seperti transportasi udara. Yang kedua, abu vulkanik hasil letusan gunung api dapat menyuburkan tanah di sekitarnya yang memungkinkan berbagai benih yang jatuh di tanah tersebut dapat tumbuh. Yang ketiga, menyediakan sumber daya mineral, sumber daya terbarukan, tempat rekreasi, dan pariwisata. Yang keempat atau yang terakhir, menambahkan persediaan bahan bangunan pasca Gunung Agung meletus. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Sementara mitigasi bencana gunung meletus adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan oleh bencana erupsi gunung berapi. Mitigasi bencana letusan Gunung Agung. 1. Menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat bencana terjadi. 2. Memetakan wilayah rawan bencana gunung meletus. 3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di dekat gunung berapi. 4. Pemberian pertolongan segera saat gunung meletus. 5. Tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. 6. Tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai. 7. Hindari tempat terbuka. 8. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.